Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat salah satu kasus yang nantinya akan kita coba untuk kita selesaikan dengan menggunakan fuzzy inference system. Kita beri nama kasus itu adalah menentukan tingkat risiko hipertensi. Nah, untuk menentukan tingkat risiko hipertensi, ini ada beberapa variabel yang nanti akan menjadi faktor-faktor penyumbang gejala atau tanda-tanda atau faktor-faktor apa yang nanti itu akan mempengaruhi tingkat hipertensi. Nah, beberapa faktor itu ada yang kemudian memiliki nilai pasti untuk kemudian dikatakan bahwa dia benar-benar hipertensi, tetapi ada juga yang memiliki nilai tertentu untuk bisa dipertimbangkan. Nah, apabila ada beberapa faktor yang itu memiliki nilai pasti yang nantinya itu akan menyebabkan bahwa tingkat risiko hipertensi itu bisa dikatakan tinggi atau sebaliknya, maka kita harus membuat pohonnya urut-urutan atau bisa juga kita implementasikan dalam bentuk tabel misalkan tergantung dia butuh urutan atau tidak untuk kemudian menyingkirkan hal-hal mana yang itu sekiranya faktor itu menjadi penyebab utama seseorang itu nanti memiliki tingkat risiko hipertensi yang tinggi. Nah, berdasarkan kajian literatur yang sudah dilakukan, itu ada beberapa faktor yang menjadi salah satu penyebab tingkat risiko hipertensi itu menjadi tinggi. Nah, ada beberapa faktor terkait dengan itu dan kita buat bentuknya ke dalam bentuk pohon untuk mengidentifikasi apakah risiko hipertensinya tinggi atau tidak. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Apabila seseorang itu mengalami diabetes mellitus, maka tanpa melihat faktor yang lain, dia dikatakan nanti akan memiliki tingkat hipertensi yang tinggi, tingkat risiko hipertensi yang tinggi. Nah, ini perlu diingat bahwa yang mau kita lakukan di sini adalah pengukuran tingkat risiko, bukan diagnosis awal ya, bukan diagnosis awal, tapi pengukuran tingkat risiko. Nah, tetapi kalau dia tidak menyandang diabetes mellitus, maka kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apakah dia minum minuman beralkohol? Jika iya, maka risikonya itu tinggi, tanpa memandang faktor yang lainnya. Kemudian selanjutnya adalah usia. Jika usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun, maka risikonya juga tinggi. Kemudian obesitas. Jika dia obesitas, maka risikonya itu juga tinggi. Selanjutnya, riwayat keluarga. Jika memiliki riwayat keluarga yang juga hipertensi, maka akan memiliki risiko yang tinggi juga. Selanjutnya adalah kolesterol. Jika memiliki kolesterol yang tinggi, di sini nilainya lebih dari atau sama dengan 240, maka dia juga memiliki risiko yang tinggi. Kemudian merokok. Jika merokok memiliki risiko yang tinggi. Makan makanan yang berkadar garam tinggi. Jika dia selalu makan makanan yang berkadar garam tinggi, maka risikonya pun juga akan tinggi. Kemudian tidak berolahraga. Jika dia tidak berolahraga sama sekali, maka risikonya itu tinggi. Kemudian tingkat stres. Jika dia stres, maka risikonya itu juga tinggi. Nah, ini ada sekian faktor yang memiliki hal-hal yang pasti tinggi apabila dia terjadi. Nah, akan tetapi apabila faktor-faktor ini tidak terjadi, maka belum tentu bahwa risikonya itu rendah. Belum tentu, tergantung pada tingkatannya. Nah, sehingga ketika faktor-faktor ini tidak hadir, maka kita akan melakukan pengecekan berapa sebenarnya tingkat risiko hipertensi tinggi itu melalui fuzzy inference system. Jadi sekali lagi, sebagai rangkuman tadi adalah kita identifikasi dulu faktor-faktor mana yang secara pasti itu mempengaruhi tingkat risikonya itu tinggi. Kita buat pohon keputusan untuk menyingkirkan itu. Jadi kalau yang sudah pasti, ya sudah katakan saja dia pasti tinggi. Tetapi apabila tidak masuk di dalam faktor-faktor yang menyumbang risiko tinggi, maka nanti kita akan lakukan
komposisi untuk melihat seberapa besar tingkat risiko hipertensi bagi seseorang tersebut. Nah, itu nanti kita lakukan dengan menggunakan fuzzy inference system. Nah, kemudian secara teknis, ya ini kita gunakan Excel saja untuk memudahkan, sebatas untuk memudahkan. Yang pertama tadi kalau berdasarkan gambar pohonnya adalah cek diabetes mellitus. Diabetes apa enggak? Kalau iya, maka risiko hipertensi tinggi, selesai. Tetapi apabila tidak, maka akan muncul pertanyaan berikutnya, apakah minum minuman beralkohol? Jika iya, maka risiko hipertensinya tinggi. Tetapi jika tidak, muncul pertanyaan berikutnya, apakah usianya lebih dari atau sama dengan 60 tahun? Jika iya, risiko tinggi. Jika tidak, pertanyaan berikutnya obesitas. Biasa, kalau iya, maka tingkat risiko tinggi. Jika tidak, pertanyaan berikutnya, riwayat keluarga ada yang hipertensi. Jika iya, maka risiko tinggi. Jika tidak, maka kolesterolnya apakah lebih dari atau sama dengan 240? Kalau iya, risiko tinggi. Kalau tidak, maka cek merokok. Jika iya, risiko tinggi. Jika tidak, makan makanan berkadar garam tinggi. Jika iya, risiko tinggi. Jika tidak, itu muncul pertanyaan berolahraga, tidak berolahraga. Jika iya, ya itu artinya tidak berolahraga, maka risiko tinggi. Jika tidak, stres. Ya. Jika jawabnya iya, maka risiko tinggi. Jika tidak, maka pertanyaannya adalah kita akan gunakan fuzzy inference system untuk mengukur tingkat risiko. Nah, seandainya seperti ini, maka sekarang kita akan mengukur berapakah tingkat risikonya apabila kondisinya ini, semua pertanyaan ini tidak. Nah, untuk itu kita isikan terlebih dahulu profilnya di sini. Misalkan namanya adalah Budi. Jenis kelaminnya misalkan laki-laki. Tanggal lahirnya 23 April, misalkan 1983. Usianya 37,3. Berat badannya adalah 75 kg. Tinggi badan 170. Kemudian sini akan muncul IMT. Kadar gula darah misalkan 120. Kolesterolnya itu 100 misal. Kemudian trigliserid misalkan 120 misal. Asam urat 5, merokoknya enggak ngerokok, misalkan 0 batang per hari. Minum minuman berkafein ini misalkan 3 cangkir sehari. Minum minuman beralkohol misalkan tidak minum minuman beralkohol. Makan bergaram ini semisal sering. Makan buah dan sayur ini misalkan sering juga. Olahraganya 1 kali saja per minggu. Kemudian riwayat hipertensi ini tidak, riwayat diabetes juga tidak. Nah, misalkan kita isikan. Oke, kemudian dari sini, karena kita akan membuat sistem inferensi fuzzy, maka kita lihat dulu variabel-variabel dan himpunan-himpunan yang mempengaruhinya. Misalkan variabelnya adalah usia, IMT, kadar gula, kolesterol, olahraga, makanan bergaram, makan buah dan sayur, lalu jenis kelamin. Untuk usia, IMT, kadar gula, kolesterol, olahraga, ini variabelnya fuzzy. Sementara untuk makan bergaram, makan buah dan sayur, jenis kelamin, ini Krebs. Nah, kita kemudian akan mengimplementasikan fungsi keanggotaan untuk setiap himpunan yang nanti akan dibentuk di setiap variabel. Untuk variabel usia ini kita buat memiliki 2 himpunan, yaitu muda dan tua. Nah, muda ini adalah sifatnya linear turun, batas bawahnya 25, batas atasnya 45. Tua linear naik, batas bawahnya 30, batas atasnya 50. Nah, ini nilai X itu adalah nilai yang kita peroleh dari sini tadi, nilai yang akan kita ukur, yang kita peroleh dari profil. Jadi kalau kita masukkan tadi,
Usianya kan 37,03. Ini X-nya adalah 37,03. Kemudian ini mu-nya, derajat keanggotaannya adalah, ini kita cari berdasarkan linear naik. Sehingga kalau di sini, oh ini linear turun ya untuk muda, maka rumusnya adalah 45 dikurangi 37,03 dibagi 45 min 25. Ketemunya adalah 0,4. Demikian juga untuk yang tua, jadi kalau tua ini linear naik, maka derajat keanggotaannya adalah 37,03 dikurangi 30 dibagi 50 dikurangi 30. Jadinya 0,35. Demikian seterusnya. Untuk IMT ini kita bagi menjadi normal dan kegemukan. Normalnya linear turun, kegemukan linear naik. Ini kegemukan ya, bukan obesitas. Karena kalau obesitas tadi dia masuk ke ranah pohon keputusan. Kemudian kadar gula, ini ada normal dan ada tinggi. Nah ini tingginya ini bukan diabetes tapi tinggi, cenderung untuk tinggi. Nah, normalnya linear turun, kemudian tingginya linear naik. Kolesterolnya ini ada normal dan cenderung menuju tinggi. Kalau yang kolesterol yang tinggi, tadi masuknya adalah di pohon keputusan. Jadi ini tingginya adalah tinggi yang menuju ke tinggi. Normal linear turun, tinggi ini linear naik. Nah ini AB-nya masing-masing seperti itu. Kemudian olahraganya ini jarang itu 0 sampai dengan 7 AB-nya, linear turun, dan sering ini 0 sampai dengan 7 juga, linear naik. Kemudian makan bergaram, ini tadi crepes, tetapi kita berikan nilai untuk setiap anggota dari himpunan itu. Nah, untuk makan bergaram, itu tadi pilihannya, kalau kita kembali ke profil, makan bergaram, ya, ini pilihannya adalah jarang, kadang, sering, selalu. Pilihannya ada 4. Ini adalah kadang, jarang, kadang, sering, dan selalu. Nah, kemudian ini nanti kita perlu konversi. Konversi kalau ini jadikan aturan. Jadi misalkan nanti di aturan ada if makan bergaram jarang, misalkan gitu ya di aturannya. Nah, yang ini X ini adalah kenyataannya. Jadi ini faktanya, miliknya profil ini tadi. Nah, ini di sini dia di si Budi tadi, dia kenyataannya itu sering. Ya, ini fakta kenyataannya. Kenyataannya sering. Kalau misalkan nanti ada aturan fasi yang dia menggunakan jarang, maka nilai keanggotaannya itu adalah 0,5. 0,5. Ini adalah konversi dari jarang menuju ke sering. Itu ya, jadi saya ulangi, yang ini adalah nanti nilai-nilai atau anggota gitu ya. Anggota himpunan yang nantinya itu akan muncul di dalam aturan. Sementara yang ini adalah fakta atau kenyataannya. Jadi kalau di aturan nanti ada jarang, tapi kenyataannya sering, maka nilainya adalah 0,5. Kalau di aturan nanti kadang, kenyataannya sering, maka 0,75. Kalau di aturan sering, kenyataannya sering, maka nilainya 1. Kalau di aturan selalu, kenyataannya adalah sering, maka nilainya adalah 0,75. Nah, demikian juga untuk makan buah dan sayur. Makan buah dan sayur itu ada jarang, kadang, sering, selalu. Ini sama sebenarnya. Nah, ini misalkan ya, ini saya ganti biar nggak sama. Misalkan untuk makan buah dan sayur ini selalu, misalkan ya, selalu. Selalu, kita lihat di sini selalu, jarang ke selalu itu 0,75, kadang ke selalu 0,5, kemudian sering ke selalu itu 0,75, dan selalu ke selalu itu nilainya adalah 1. Nah, kemudian jenis kelamin ini juga grip, hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi nanti kalau di aturan itu laki-laki, dan kenyataannya dia laki-laki, maka nilainya adalah 1. Tapi kalau di aturan perempuan, kenyataannya laki-laki, maka nilainya adalah 0. Demikian juga sebaliknya. Oke, ini adalah variabel-variabel dan himpunan. Kemudian kita menuju ke rule. Kita menggunakan Tsukamoto, metode fasi inference system dengan metode Tsukamoto. Kemudian ini kami mencoba untuk membuat 11 aturan. 11 aturan, sekali lagi,
tadi tidak semua variabel itu harus muncul di dalam satu aturan. Tidak semuanya, tidak semua variabel harus muncul di dalam aturan. Demikian juga tidak harus semua himpunan itu dikombinasikan. Tetapi kita membuat aturan itu adalah sebagaimana yang ada pada kenyataannya. Atau sebagaimana pengalaman yang diberikan oleh pakar. Atau sebagaimana pengetahuan yang kita peroleh dari literatur dan sebagainya. Misalkan, jika jenis kelaminnya laki-laki, ya ini kalau usianya kurang dari 65 tahun, kalau laki-laki itu punya risiko yang lebih tinggi daripada perempuan. Jika jenis kelamin laki-laki, maka risikonya tinggi. Nah, tadi si Budi itu laki-laki, sehingga nilai mu-nya adalah 1. Alfanya 1, Z-nya 100, kemudian ini menjadi 100 dikalikan 1. Oh ya, tadi yang agak terlewat tingkat risiko. Tingkat risikonya dalam persen ya, dalam persen. Jadi tinggi itu adalah 0 sampai dengan 100, linear naik tinggi. Jadi tinggi linear naik 0 sampai 100. Sementara untuk yang rendah itu adalah linear turun 0 sampai dengan 100. 0 sampai 100. Tingginya linear naik dan rendahnya adalah linear turun. Kemudian yang kedua, jika usianya tua tapi bukan lansia, kalau tadi ada usia lebih dari 65 tadi lansia, kalau ini tua ini adalah menuju ke tua. Jika tua, maka risikonya tinggi. Tadi usia si Budi adalah 37,03. Kita lihat tadi derajat keanggotaannya sudah dihitung di sini. Usia tua itu adalah 0,35. 0,35 risiko tinggi. Ini tinggal dikalikan jadilah alfa kali Z. Dan seterusnya. Ini adalah beberapa aturan yang kita coba kita generate. Maka ini total dari alfa kali Z sekian. Total alfanya sekian ya. Kemudian tingkat risikonya ini adalah 325,31 dibagi dengan 5. Temunya adalah 64,60. Kita juga bisa misalkan menambahkan aturan. Sini misalkan ada aturan lagi. If apa misalkan olahraganya itu sering, misalnya olahraganya sering, N. Kemudian IMT normal, ini misalkan ya, IMT-nya adalah normal, gitu. Kemudian dan 2 aja, resikonya adalah rendah, misalkan. Maka kita lihat menjadi 65,25. Nah, dan seterusnya. Nah, ini adalah fuzzy inference system. Nah, kemudian kita bisa coba-coba dengan yang lainnya. Jadi ini misalkan tadi kita lihat usianya tadi 37. Kita sekarang tambahkan usianya. Ini kalau usianya tadi 37, itu 65 ya, 65%. Kita tambah usia misalkan. Ini ingat-ingat ya 65. Kita tambahkan usianya lebih tua misalkan. Tahunnya 73 misalnya. Nah, usianya 47, maka di sini risikonya menjadi lebih tinggi. 70,47. Misalkan lebih tinggi lagi usianya 63, 57, maka ini menjadi 73 dan seterusnya. Usianya semakin naik, maka persentasinya akan semakin naik. Kemudian ini usianya 1. Kemudian IMT, misalkan ini IMT-nya 0,33 untuk kegemukan, ini 73,71. Kita coba IMT-nya misalkan lebih tinggi lagi, ini misalkan 90. Oh, 31 itu sudah obesitas sebenarnya, sudah sangat gemuk. Kita lihat rules-nya ini 1, maka menjadi 86, menjadi lebih tinggi. Kalau tadi 73, ini menjadi 86. Nah, demikian seterusnya. Jadi pada prinsipnya tadi kita kembali ke ini ya, ke yang pohon. Untuk faktor-faktor yang itu sudah pasti nilainya, itu kita
tidak menggunakan FASI, karena itu sudah pasti. Untuk yang sudah pasti kita bisa gunakan ini pohon keputusan untuk mengklasifikasikan dia resiko tinggi atau belum tentu tinggi. Nah, ini untuk memastikan yang tinggi dulu. Kemudian sisanya yang belum tentu tinggi, ini nanti kita cari berapa derajat keanggotaannya atau berapa persentasenya, berapa persennya tingkat risikonya dengan menggunakan FASI Inference System. Nah, kalau yang tinggi persennya berapa? Kalau tinggi ya mestinya 100, mestinya ya dia tinggi gitu aja. Dia sudah risikonya tinggi. Kalau yang ini risikonya ya dia tinggi juga, tetapi di bawah 100, tidak 100% risiko tinggi. Ya, kalau yang contoh ini misalkan 86,59. Oke, saya kira ini cukup mudah ya. Kita menggunakan implementasi FASI Inference System untuk mengukur tingkat risiko hipertensi. Untuk faktor-faktor yang sudah kelihatan pasti, tadi kita seleksi dulu dengan menggunakan pohon keputusan. Kemudian yang sifatnya belum pasti, tadi yang belum pasti tinggi, kita olah untuk mencari berapa tingkat risikonya dengan menggunakan FASI Inference System. Dalam hal ini kita menggunakan metode Tsukamoto. Baik, saya kira itu untuk materi ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.